Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, alat transportasi apapun bentuknya di zaman modern ini bisa saja menimbulkan rasa khawatir. Pesawat misalnya, ya pasti tergelincir, bahkan hilang kendali dan jatuh. Mobil pasti saja sering terjadi tabrakan. Kapal laut pun demikian, kadang pasti akan tenggelam. Harga sembako yang melambung, biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak murah juga memicu orang untuk khawatir. Ada 1001 alasan yang bisa membuat orang menjadi gelisah dan khawatir. Yesus dalam kisah Injilnya hari ini menghibur kita dengan kata-katanya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dari kata-kata Yesus ini, kita diajak untuk mempercayakan seluruh hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan godaan ini, kita semestinya selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab semakin kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan menjadi lebih damai, tenang, dan penuh sukacita. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, maka kata-kata, tindakan, dan sikap kita serta pikiran-pikiran yang kita lontarkan akan menjadi berkat bagi diri sendiri maupun bagi sesama kita. Sekali lagi, ada 1001 alasan bagi kita untuk membuat kita menjadi lebih khawatir dan pesimis dalam menjalani hidup ini. Namun bersama Tuhan, ada 1001 alasan juga bagi kita untuk senantiasa tetap optimis, menatap masa depan, dan menjalani hidup ini. Kita tidak bisa mencintai junjungan kita secara penuh bila hati kita terikat pada kekayaan. Kendati kekayaan perlu untuk hidup setiap hari, tetapi hal itu tidak harus membuat kita menjadi gelisah dan cemas. Kekhawatiran yang berlebihan menunjukkan bahwa kita kurang beriman dan tidak percaya dengan penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa bertanya, siapa yang sebenarnya menjadi Tuhan atas hidup kita? Harus diakui bahwa situasi kita kerap cukup kompleks. Kita memang tidak menghina dan menolak Tuhan. Kita masih mengakui Tuhan dalam hidup kita. Tetapi terkadang aktivitas kita yang berlebihan membuat kita lupa akan Tuhan. Kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan, dan dengan mudah kita bisa melupakannya. Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, bahkan menempatkan Tuhan di atas diri kita sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menguatkan kami, hamba-Mu yang lemah ini. Semoga kami semakin mengimani Engkau dan menaruh harapan kami hanya kepadamu, karena Engkaulah yang senantiasa menjamin hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.